Yang disasar bukan tubuh Marie Antoinette, tapi tubuh istana yang menghambur-hamburkan uang, dengan akibat Prancis harusnya bangkrut karena mesti membiayai gaya hidup dari Marie Antoinette. Dan itu yang menyebabkan revolusi Prancis. Demikian juga Imelda Marcos. Imelda Marcos bukan Imelda Marcosnya yang disasar, tapi sepatu Imelda Marcos yang dipakai duit negara. Demikian juga ya ribuan itu. Siapa lagi itu? Don't Cry for Me Argentina, Evita Peron, sama aja. Jadi tubuh yang disasar sekarang bukan tubuh pribadi, tapi tubuh publik. Itu intinya. Jadi kalau di impeach, ya impeachable pasti itu. Akademisi yang nyentrik ini, Rocky Gerung, lagi-lagi membuat penghamba kekuasaan tak berkutik dalam perdebatan. Bung Rocky membuat argumen jawaban dengan sangat tajam dan menohok para pembela-pembela kekuasaan. Di momen ini Bang Vale merasa Bung Rocky adalah penyambung lidah rakyat karena mampu mewakili suara rakyat cilik yang tidak mampu bersuara dengan segala keterbatasannya. Bung Rocky mampu mewakili keresahan rakyat dengan kata-kata cantik dan tajam khas perdebatan intelektual, seperti yang dilakukan pendiri-pendiri bangsa kita dahulu. Suatu waktu bulan April tahun 1912, sebuah kapal bertolak dari Inggris menuju New York. Kapal itu dipastikan unsinkable, tidak mungkin tenggelam itu. 2 hari kemudian, 12 April, kapal itu tenggelam, namanya Titanic. Jadi betul tadi, sejarah itu punya jalan pikiran sendiri itu, melampaui semua normativity yang dibuat oleh hukum. Jadi saya mau terangkan itu sebagai potensi. Masalahnya kenapa you takut impeachmentnya itu? Sesuatu yang impeachable dengan sendirinya potensial untuk di-impeach, kan begitu logikanya kan. Kalau dia unimpeachable, buat apa ada pasal itu di hukum tata negara? Jadi kecemasan kalian itu sama dengan kecemasan dinasti. Itu intinya. Bung Rocky adalah intelektual yang mampu memberikan metafor dalam setiap perdebatan, yang mana ini membuat perdebatan menjadi berkelas. Dari sesuatu yang dianggap tidak mungkin menjadi mungkin, seperti kapal Titanic yang tidak akan tenggelam ternyata berakhir karam, seperti halnya kekuasaan. Dan menganggap kecemasan dari pembela kekuasaan adalah kecemasan dinasti yang takut kehilangan pekerjaan. Iqbal Ramadan tuh, kamu pakai istilah yang membuat kita harus belajar sejarah. Banalitas. Ada yang ngerti nggak istilah banalitas itu? The banality of evil, itu lebih lengkap begitu keterangannya. Jadi Iqbal tahu tentang keadaan dan dia rumuskan dengan bagus dengan satu istilah yang mengingatkan kita pada kelakuan pejabat-pejabat nasi yang menganggap membunuh orang itu biasa tuh. Banal namanya itu. Kedangkalan pengetahuan menyebabkan para pejabat nasi itu menganggap ya biasa aja, kami kan diperintah tuh. Dengan akibat 6 juta orang tewas di Eropa tuh. Itu yang menerangkan pada kita bahwa mereka yang menganggap biasa-biasa aja, mereka bagian dari banalitas itu tuh. Dan ketika diperiksa di pengadilan apa namanya itu, Yerusalem itu, Eichmann dan kawan-kawan mengatakan kami nggak bersalah membunuh orang, menyiksa orang, masukin kamar gelap, kamar gas, nggak bersalah. Nah, istilah banality of evil itu, banalitas of evil itu, jadi kedangkalan kejahatan. Jadi orang yang terpelajar pun nggak ngerti bahwa yang terjadi di Indonesia itu kedangkalan kejahatan tuh. Jadi dangkal kejahatan itu dianggap biasa itu kan. Itu yang diterangkan oleh Hannah Arendt yang mengikuti proses pembuktian di pengadilan Yerusalem. Dia menulis buku itu, judulnya Banality of Evil. Dan dia masih terangkan bahwa kita harus keluar dari banalitas of evil itu dengan mempromosikan thinking in the dark times. Berpikirlah kendati dalam keadaan gelap. Jadi teman-teman yang kiri ini itu bagian dari mereka yang menginginkan banalitas of evil itu jadi semacam paduan suara publik hari ini. Ratusan orang yang ditangkap, teman-teman mahasiswa yang bergelempangan di jalan itu difoto oleh wartawan asing, itu dianggap biasa aja tuh. Oh, Indonesia baik-baik aja tuh. Ya kita bandingkan itu akhirnya dengan keadaan sekarang tuh. Orang lihat bagaimana ada bau kekerasan di situ, sementara ada anak presiden tuh mondar-mandir memamerkan kekayaan. Kontras itu yang orang lihat sekarang sebetulnya. Jadi ini bukan soal baik-baik saja atau buruk-buruk saja. Betul-betul ada kontras antara mereka yang menginginkan Indonesia ditumbuhkan dengan pikiran dan mereka yang mengabdi pada kekuasaan dan membatalkan pikiran tuh.
Apa yang terjadi ketika nasib? Pikiran itu dibatalkan oleh kekuasaan. Yang dilakukan Jokowi sama tuh. Jokowi nggak suka pada pikiran. Dia cuma suka kerja itu tanpa pikiran. Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan bahwa kedangkalan berpikir pejabat-pejabat bisa membahayakan rakyat, seperti yang dilakukan para pejabat Nazi dulu. Karena kedangkalan berpikir, dan tak lupa, Rocky Gerung mengingatkan untuk pengabdi kekuasaan bahwa sekarang bukan masalah Indonesia baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, tapi betul-betul ada kontras antara mereka yang benar menginginkan Indonesia ditumbuhkan dengan pikiran dan mereka yang mengabdi pada kekuasaan dengan tujuan ingin membatalkan pikiran. Itu dasarnya. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus, bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus? Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bu Rocky. Enggak, saya mau bahas apa yang ada di depan panggung. Satu soal white coffee, kedua soal mineral. Saya bukan, hobi saya dalam masuk keluar hutan, bukan masuk keluar istana. Jadi saya mau terangkan dulu, kalau naik gunung itu kira-kira setengah jam sebelum nyampe puncak kita udah kehabisan energi itu, padahal udah dikit lagi itu. Biasanya tinggal 200 meter, lalu kita minum white coffee, energi tumbuh lagi, nyampe. Tanggung. Kalau sekarang rakyat menganggap bahwa the beginning of the end, Presiden Jokowi mesti dilengserkan, tanggung. Tinggal butuh setengah gelas white coffee untuk tiba pada proses impeachment. Impeachable itu memungkinkan impeachment. Itu yang ada di dalam benak rakyat Indonesia hari ini. Kalau kita turun gunung, satu waktu saya naik gunung Elbrus di Rusia, itu di wilayah Kaukasia. Elbrus itu gunung es tertinggi di Eropa. Saya turun dari Elbrus, menemukan sebuah kota. Saya teringat kota itu karena saya lihat Le Minerale itu. Kota itu namanya Mineraye Vodi, kata mineral di situ. Tapi kalau kita jalan di kota itu, ada bau wangi. Karena kota itu adalah produsen minyak wangi, deodoran, dan segala macam parfum. Kalau Anda ke Rusia, Anda mampir ke kota itu, Minerale itu. Jadi sebetulnya masih ada kota yang menghasilkan wangi, tapi itu di Rusia, bukan di Solo. Terima kasih.